selamat datang di channel Cianis. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan tekan like, share, comment, and subscribe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar. Operasi aljabar vektor, ya. Oke, sebelum kita masuk ke operasi aljabar vektor, nah, kalau kita berbicara tentang operasi aljabar itu sendiri, ya, di situ ada plus, minus, perkalian, dan pembagian. Itu juga pada vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian maupun pembagian vektor. Sehingga ada yang harus diketahui, yaitu apa? Yaitu daripada unsur yang kemarin kita pelajari. Di situ penulisan vektor, ini syaratnya. Kita harus paham tentang penulisan vektor. Ya, penulisan vektor. Di mana penulisan vektor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa menggunakan kombinasi linier, ya, ditulis dengan kombinasi linier. Ditulis dengan kombinasi linier ini biasanya vektor A gitu ya, dengan X searah I plus J, Y searah C. Dalam bentuk X, Y, Z ya. Ini kalau dalam dimensi 3. Kalau dimensi 2 ya hanya ini saja, X, Y, Y, J gitu ya. Kalau dimensi 1 ya hanya X, Y gitu saja ya. Yang kedua, kalian bisa menuliskan dengan satuan vektor. Ini biasanya dalam bentuk yang hampir sama seperti matrik gitu ya. Nah, di sini ada X, Y, Z. Nih. Ya. Dan ini artinya sama, yaitu X searah Y searah X, Y, Z. Ini sama dengan ini artinya. Oke, next. Dalam operasi aljabar vektor, ini ada beberapa operasi. Ada penjumlahan ya. Ada penjumlahan vektor. Ada pengurangan. Pengurangan vektor. Ada juga yaitu perkalian vektor. Nah, untuk perkalian ini dibagi menjadi dua. Ada yaitu perkalian skalar dengan vektor. Kalau kalian jenisnya biasanya perkalian gitu ya. Kalau di sini kalau aljabar biasa. Kalau ini ada perkalian skalar dengan vektor. Terus selanjutnya ada perkalian vektor dengan vektor. Dengan vektor. Atau juga ada juga kesamaan vektor begitu ya. Sebenarnya ada yang namanya kesamaan vektor. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Ada yang menggolongkan ini merupakan aljabar, tapi ada yang tidak menggolongkan aljabar gitu ya. Oke, kali ini karena kita sudah bahas kesamaan, berarti hanya 4 ini yang akan kita bahas. Penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar vektor, perkalian vektor dengan vektor. Baik, kita ambil beberapa contoh ya. Contoh soal tentunya. Misalkan kita ambil contoh khusus untuk yang vektor di R2 gitu ya. Nanti kalau R3 ya tinggal kita nambah di sini 0 atau di sini 1 gitu ya. Nah, berarti untuk penjumlahannya sendiri, misalkan ada U ditambah dengan V, vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, ini berarti ya kita tinggal jumlahkan begini, ditambah vektor V ya, 0 dengan 4. Ini ada berapa? Yaitu 2 tambah 0, 1 ditambah 4.
Nah, ini berapa? 2 dengan 5. Nah, ini penulisannya bisa vektor satuan begini, atau bisa kalian juga menuliskan dengan IJK, yaitu 2I plus 5J. Begitu. Kalau pengurangan sama saja. Untuk pengurangan misalkan vektor U minus vektor V sama dengan, tinggal kita kurangi saja, minus 0 dengan 4. Nah, ini berapa? Kita kurangi 2 dikurangi 0, 2. 1 minus 4 minus 3 ya. Nah, tinggal begini saja. Berarti ini bisa ditulis dalam kombinasi linear dengan 2I minus 3J. Nah, begitu. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Mudah ya, dan sangat sederhana saya kira ya. Selanjutnya kita untuk yang kalau ini apa namanya, vektor pada R3. Nah, ini sementara contohnya kepada R2 ini tadi ya. R2. Kalau misalkan pada R3 ya sama, tinggal nambahkan aja yang bawah ini. Misalkan ada 3, ini ya ada 3 berarti IJK begitu ya. Selanjutnya misalkan perkalian skalar dengan vektor gini ya. Misalkan kita hanya tadi, misalkan kalau skalar itu misalkan 2U. Nah, begini. Maka di sini sama dengan 2, U-nya tadi berapa? U-nya tadi adalah 2 dengan 1 ya. Berarti ya tinggal kita tulis di sini 2, di sini 1. Sama dengan 2 kali 2, 4. 2 dikali 1 adalah 1. 2 ya. Nah, begini. Sehingga di sini 4I plus 2J. Nah, begitu. Kalau misalkan vektor dengan vektor gitu ya. Selanjutnya perkalian vektor dengan vektor. Untuk perkalian vektor dengan vektor ini nanti kita bahas pada bab video selanjutnya ya. Perkalian vektor dengan vektor. Tuh, next ini ya. Nah, untuk sementara yang kita bahas hanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dengan vektor. Baik, sekarang kita ke latihan soal time. Ya, oke, mari kita berlatih soal bersama-sama. Ini tentukan yang pertama adalah vektor P, vektor U ditambah V. Yang B tentukan vektor Q, di mana vektor Q adalah vektor V dikurangi vektor U. Yang C tentukan 3 vektor V. Yang D yaitu tentukan panjang vektor U, atau ini merupakan besaran ya. Nah, yang E tentukan vektor P atau panjang vektor P. Ya, oke. Kita kerjakan. Let's go. Kita tulis diketahui dulu tadi U-nya adalah 1. Kita tulis dalam bentuk vektor satuan ya, agar lebih mudah ya. 3, 2, 0. Nah, berarti untuk menjawab penjumlahan U ditambah V gitu ya. Karena pengoperasiannya lebih mudah menggunakan vektor satuan daripada kombinasi linear gitu ya. Berarti di sini sama dengan 4 minus 2, 1 ditambah 3, 2, 0. Nah, berarti sama dengan 4 ditambah 3, 7 minus 2 plus 2 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1. Atau ini juga bisa dituliskan menjadi 7i, J-nya itu kosong, tidak usah tertulis, berarti di sini adalah plus K. Gini. Untuk yang B itu pengurangan, berarti yang dikurangi adalah vektor V dikurangi vektor U. Nah ya, berarti di sini 3, 2, 0 dikurangi dengan 4 minus 2, 1. Sama dengan ini terkurangi menjadi minus 1. Ini 2 minus minus 2. Maaf ya, di sini ada 2 minus minus 2 berarti 4 ya. 0 minus 1 minus 1. Bisa ditulis menjadi minus I plus 4J minus K. Begitu.
Selanjutnya kalau 3V gitu ya. Ini kan berarti 3 dikalikan V-nya adalah 320. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 kali 2 adalah 6. Ini kosong. Jadi sama dengan 9I plus 6J. K-nya tidak ada karena di sini K-nya adalah kosong. Sudah, begini saja. Sekarang untuk yang D. Untuk yang D di sini disuruh menentukan besaran U. Ya. Besaran U ya kemarin apa? Akar berarti 4 kuadrat plus minus 2 kuadrat ya plus 1 kuadrat. Nah begini ya, sama dengan berapa? Oke, saya ke lembar yang baru saja, ke sini saja ya. D nya adalah U ini adalah 4I minus 2J plus K. Oke, berarti kalau ditanya besaran U itu sama dengan akar 4 kuadrat plus minus 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini akarnya kita panjangkan. Kita panjangkan ya. Sehingga sama dengan akar berapa? 4 kuadrat 16 minus 2 kuadrat 4 1. Berarti akar 16 ditambah 4 20 21. Nah, ini untuk panjang U ini ya, panjang U. Selanjutnya untuk panjang P gitu ya. Untuk yang E panjang vektor P. Tadi vektor P ketemu berapa ya? Kita tengok dulu. Vektor P. Nah, ini dia. Tadi vektor P itu ini ya, vektor P ya. Jadinya vektor P ini. Nah, berapa? Ketemu 7I plus K ya, oke. Vektor ini berarti besaran vektor 7I plus K. Nah, begini. Sehingga sama dengan akar 7 kuadrat plus 1 kuadrat. J-nya kemana? Kan J-nya 0, jadi nggak usah tertulis. 7 kali 7, 49, tambah 1, sama dengan akar 50. Nah, begitu. Itu untuk contoh soal dan pembahasan pada operasi aljabar, operasi aljabar pada vektor. Selanjutnya adalah kalian tinggal berlatih dengan soal-soal yang ada, bisa di buku yang kalian buku paket ya, yang dari Dignas ada atau dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Demikian dari saya, semoga beruntung ya, good luck. Semoga bermanfaat saja apa yang saya sampaikan, dan jangan pernah berlatih jika kalian ingin secara tidak sadar ternyata kalian bisa menghafal rumus atau bisa memahami suatu soal. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.